Terima kasih Anda terus di Mata Najwa. Setia Novanto mundur malam hari ini dari jabatannya sebagai Ketua DPR. Apa yang akan terjadi pada lembaga legislatif ini? Siapa yang akan menduduki jabatan yang ditinggalkan oleh Setia Novanto? Kita akan bahas. Saya mau bicara dulu ini juga sebagai mantan. Sebenarnya saya belum boleh keluar dari MKD. Atau dinonaktifkan oleh MKD. Kenapa? Karena ini makanya saya sudah buat malam ini mengadukan saudara Fahri Hamzah karena apa yang dilakukan itu pelanggaran. Yang kedua, pengaduan saya untuk 3 orang itu, Ridwan Bae, Kahar Musakir dan Adis Kadir itu sampai sekarang itu tidak direspon pimpinan. Tapi sejujurnya saya mencurigai juga unsur pimpinan di MKD ini bermain-main dan menusuk saya dari belakang. Sorry Pak Jurnal Gisang, saya juga mencurigai Anda gitu loh kan. Tetapi sudahlah. Nah saya pengen melihat sebenarnya MKD dan DPR ini juga memperbaiki modelnya. Terlalu banyak permainan di sini. Nah besok saya akan adukan saudara Fahri Hamzah karena dialah yang bertanda tangan penonaktifan saya itu. Lepas daripada itu sebenarnya menurut saya begini, ini adalah momen yang tepat bagi kita untuk memperbaiki DPR ini. Saya anggota DPR, tetapi saya harus mengatakan banyak yang tidak benar di sini. Soal pimpinan DPR, menurut saya sebenarnya tidak perlu terjadi ini kalau fraksinya Pak Setia Novanto, dalam hal ini fraksi Golkar, menarik dia dari pimpinan, selesai. Tetapi kan tidak dilakukan. Tetapi sekaligus juga mengkonfirmasi kita bahwa faksinya Pak Setia Novanto di Golkar cukup kuat. Nah kalau begini keadaannya, ini berarti kan ada risiko. Siapa yang akan menggantikannya? Ada 2 pandangan. Pertama, orang Golkar sendiri akan berantem sendiri siapa yang mau menjadi ketua DPR, atau untuk memperbaiki keadaan ini kita kocok ulang, artinya kita merevisi Undang-Undang MD3. Tapi Anda bisa membayangkan kocok ulang itu akhirnya bukan hanya Setia Novanto, tetapi seluruh pimpinan yang saat ini, termasuk yang akan Anda adukan besok itu, Fahri Hamzah dan juga tadi yang disebutkan oleh Fadlizon. Jadi harus kocok ulang semua. Apakah ini, saya ingin ke Bang Renal, sebelum kita masuk ke soal bagaimana aturan, tata cara dan sebagainya, tapi apakah ini memang hanya Setia Novanto atau ini cerminan dari keseluruhan pimpinan DPR? Ini kan begini ya, ini mohon maaf ya, ini kan teman-teman nih kebanyakan ini orang hukum ya. Boya orang hukum jangan bikin tambah pusing masyarakat dengan dalil-dalil hukum lah, logik atau tidak logik, terbukti atau tidak dan lain sebagainya. Hati nuraninya kemana? Kemana hati nurani kalian? Tepuk tangan dong. Kita membaca itu kan harus melihat track record apa yang telah diperbuat selama ini. Manusia itu memang dilihat hari ini, tetapi kan dibaca juga dari masa lalunya. Apa yang telah dilakukan masa lalu itu kalian harus pilih-pilih, lihat-lihat. Kalau kita terus-menerus bergaul dengan orang seperti itu, kita kan akan jadi sama semua di sana. Masyarakat kita ini sekarang perlu kerja, perlu hasil dan sebagainya. Jangan dibikin puter, akhirnya kita semua kolaps, negeri kita nggak bangun-bangun. Semua hal sederhana dibikin ruwet oleh kalian semua. Jadi menurut saya, ini tidak hanya terjadi pada Setia Novanto, tapi terjadi pada banyak pimpinan di parlemen, di gedung ini. Ini gedung yang telah membelakangi rakyat ini. Mereka memunggungi rakyat, tidak berpikir yang benar tentang rakyat. Berapa undang-undang yang telah kalian hasilkan dalam setahun ini? Apa hasilnya? Pengawasan dipakai sebagai alat untuk mencari peluang, mencari bisnis. Bisnis dan kepentingan rakyat itu harus dipisahkan. Pak Firman dulu masih ingat, dulu adalah pengacara kami ketika kami menguji salah satu pasal ke Mahkamah Konstitusi mengenai Badan Kehormatan DPR. Pada waktu itu dibawa oleh Dr. Yudil Heri, petisi 50. Kami mempersoalkan, pertama, Badan Kehormatan DPR, Pak Yunimar. Ya, tidak mungkin bisa begini terus memecahkan persoalan kalau isinya adalah orang DPR semua. Bagaimana kalian mengadili teman-teman kalian? Di mana otak kalian seperti ini? Ya, bagaimana kalian menyusun seperti ini? Kalian punya atasan, kalian mau adili, kalian dapat kursi dari mereka, kalian dapat kenikmatan dari mereka, kalian sehari-hari punya kepentingan dilindungi oleh mereka, terus kemudian kalian mau mengadili teman-teman sendiri. Ada kalanya kalian harus berpolitik untuk membina hubungan ke sini demi menggolkan satu undang-undang. Terus kalian mau mengadili teman sendiri, tidak bisa. Badan kehormatan atau sekarang menjadi majelis kehormatan dewan ini harus diisi orang luar, mahkamah ini harus diisi orang luar yang independen. Menurut Anda jadi salah satu sumber dari peliknya berlarut-larutnya kasus ini justru karena MKD diisi seluruhnya oleh anggota DPR? Oleh teman-temannya sendiri, dan ini kan bersandiwara. Bung Akbar, Bayu Nimar bisa marah-marah tapi sambil tertawa, kan begitu. Ya, kita kan semua ini sandiwara sebetulnya ini. Sandiwara ini Pak? Sandiwara itu pertama. Yang kedua,
bebaskanlah teman-teman kalian ini dari berbisnis. Bisnis itu milik masyarakat. Kalau kalian berada di komisi yang menyangkut energi, jangan berbisnis energi. Bahkan jauhkan dari bisnis itu. Kalau tidak, kalian akan mengatur kebijakan demi kepentingan. Di belakang itu ada yang dilindungi. Jadi ini Freeport ini seringkali dibolak-balik. Orang yang mau benar dibilang nggak benar. Orang yang mau menata dibilangnya adalah punya kepentingan. Orang yang punya kepentingan dibilangnya adalah demi merah putih. Dibalik-balik. Samalah menteri yang bekerja dibilang tidak bekerja. Diadili di sini, orang yang memimpin dengan baik dipansuskan. Kalian ini maunya apa? Bertentangan memunggungi kepentingan rakyat semua. Baik. Rombak ininya semua. Mas Teguh Juwarno, Anda mau menjawab itu? Maunya apa DPR ini? Ya, tentu kita tidak akan pernah menutup mata, menutup telinga, apalagi menutup hati kita dari desakan publik, sorotan publik. Kita sadar ketika kita menjadi pejabat publik, menjadi anggota parlemen, kita sudah mungkin sebagian besar sisi privasi kita, sisi kehidupan kita ya harus kita disclosure. Kita harus rela untuk kemudian disorot, rela kebebasan-kebebasan kita makin terbatasi. Itu adalah konsekuensi yang memang kita pilih dengan sadar. Pilihan ini memang dilakukan dengan sadar. Apa yang disampaikan Pak Reynald saya amini, sangat kita amini tentu saja. Tapi sekali lagi Pak Reynald, saya juga ingin menyampaikan bahwa apa yang terjadi di MKD hari ini kan juga adalah proses koreksi internal. Saya setuju teman-teman di MKD dengan segala hormat, saya kira tata beracaranya adalah PR pertama yang harus dirubah. Misalkan salah satu contoh, pengadilan di MKD atau katakanlah ya di mahkamah ini harusnya imparsial. Misalnya kalau kasus itu menimpa Golkar, misalnya, ya orang Golkar harusnya tidak ada dalam mahkamah itu atau yang lainnya gitu. Dan kita percaya pada akhirnya akal sehat tetap ada gitu. Kemenangan atau mohon maaf saya tidak menggunakan terminologi kemenangan, tapi apa yang terjadi hari ini kan sebenarnya akal sehat masih ada di parlemen ini Pak Reynald. Ya, akal sehat masih ada? Ya, ini adalah akal sehat yang diputer-puter. Ya, dia puter-puter, diputer balik. Besok lusa kalau Anda yang kena masalah, mungkin juga akan masalahnya sama lagi. Saling melindungi, saling menutupi, dan lain sebagainya. Jadi sudahlah, serahkan ini kepada publik, rubah undang-undang. Ya, gini, ini bagus nih. Pak Reynald, semua yang Anda katakan tadi, saya tidak bantah. Dan saya iayakan. Tetapi ada poin yang barangkali harus diingat juga. Tolong selamatkan teman-teman, bantu teman-teman yang masih berpikir jernih, bisa fokus memperbaiki keadaan, jangan dibuat mereka menjadi lemah. Berikan dorongan. Berikan dorongan, jangan kemudian dilemahkan. Bahwa kemudian jumlah kami sedikit mungkin iya. Tetapi kami tidak bisa, seperti yang dikatakan Teguh tadi, kami tidak bisa membutakan mata kami. Kalau kemudian disamakan semuanya, teman-teman jadi lemah. Kami butuh dukungan itu. Ya. Ketika misalnya saya dikerjai oleh, bahkan barangkali oleh teman-teman MKD, tiba-tiba muncul teman-teman yang lain. Artinya apa? Masih ada dorongan orang-orang baik yang ingin memperbaiki keadaan. Kalau kemudian disamakan semua, kadang-kadang saya sakit hati Pak. Oh terus yang saya lakukan ini ternyata nggak ada artinya ya. Ya sebagai manusia biasa boleh dong saya merasa, waduh, meskipun saya tidak boleh melemah, tetapi saya berharap orang-orang seperti Pak Reynald yang dikenal oleh publik, Mbak Yeni gitu ya, berikan dukungan pada orang-orang yang masih mau berpikir logis di DPR ini. Karena kalau tidak bahaya loh, hilang loh. Nah, aku selingi dulu dia. Mengenai ini, jujur saja ramenya masalah ini 1 bulan, yang paling menikmati pengacara. Satu. Yang kedua, kau nggak usah marah-marah dengan ini, kau bersyukur. Enggak. Aku nggak marah. Karena apapun, aku lihat Twitter semua bela Akbar Faisal. Artinya apa? Ini calon gubernur 2017. Jadi terima kasih sama TV. Kalau politisi pasti ada maksudnya juga. Iya, sudah paham lah kita. Politisi pasti ada maksudnya yang lain. Profesor itu betul sebagai tokoh apa ya? Branding. Saya ini pernah dibesarkan beliau. Branding image ya Pak ya. Jadi nasihat beliau harus kita perhatikan. Ya, kita dengerin. Nasihat ini kita perhatikan. Mbak Yeni, kesempatan lagi ini setelah Setia Novanto mundur, lalu apa? Jangan lagi kita disuguhi oleh permainan kong kali kong hanya supaya partainya yang jadi ketua DPR dan lain sebagainya. Betul-betul fokus kepada maslahat bersama. Kita harus ingat ya, masyarakat Indonesia itu 80% masih hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka lelah, capek dan bisa frustasi kalau melihat permainan-permainan politik yang begitu kotor, hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Dan kalau sudah lelah, sudah frustasi, larinya ke apa? Ke amuk massa. Kekuasaan kalian telah terlalu besar dan telah digunakan di luar dari batas-batas yang diberikan kami kepada kalian. Setuju. DPR yang harus membuktikan kepada masyarakat, Bang.
kita akan kembali Pak Juniman setelah ini saya kasih kesempatan setelah pariwara. Tetaplah di Mata Najwa.